Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik di sana juga ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas apa penting berinvestasi. Sebelum itu, apakah kalian mengetahui apa itu investasi? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama ya. Kita mulai dari pengertiannya. Pengertian investasi itu adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Adapun manfaat investasi, yaitu investasi itu bisa melawan inflasi. Nah, pengertian inflasi sendiri adalah inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Selanjutnya, manfaat investasi yaitu memiliki sumber penghasilan tambahan. Nah, penghasilan tambahan di sini yaitu passive income yang didapatkan dari return investasi berupa bunga maupun capital gain. Nah, capital gain itu merupakan selisih dari kenaikan harga instrumen investasi. Manfaat selanjutnya ada mempersiapkan kebutuhan masa depan lebih baik dan mencapai kebebasan finansial. Nah, selanjutnya ada tujuan investor. Yang pertama ada untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada untuk meningkatkan kekayaan dan menambah aset. Dan terakhir ada untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Nah, setelah tujuan, ada pun profil risiko. Pengertian dari profil risiko adalah tingkat toleransi seseorang terhadap risiko yang mungkin muncul dari investasi yang dilakukan. Sebelum kalian berinvestasi, ada baiknya kalian mengetahui dulu tentang profil risiko kalian masing-masing. Jenis-jenis profil risiko, yang pertama ada profil risiko konservatif, profil risiko moderat, dan profil risiko agresif. Yang dimaksud dengan profil risiko konservatif adalah tipe investor dengan profil risiko paling rendah. Investor tipe ini menginginkan investasi yang aman dan tingkat imbal hasil atau return yang cenderung stabil. Biasanya, yang masuk dalam kategori konservatif adalah investor pemula yang baru saja tertarik untuk berinvestasi. Selanjutnya, profil risiko moderat. Tipe moderat adalah tipe investor dengan profil risiko sedang. Investor tipe moderat biasanya memiliki tujuan finansial jangka menengah dan siap dengan tingkat return yang fluktuasinya tidak signifikan, akan tetapi masih tidak terlalu berani mengambil risiko. Untuk investor bertipe moderat, mereka masih menoleransi risiko dalam berinvestasi, akan tetapi tidak untuk risiko yang tergolong besar. Kemudian, mereka masih tetap berhati-hati dalam memilih instrumen investasi yang aman. Dan terakhir, ada profil risiko agresif. Nah, tipe agresif ini adalah tipe investor dengan profil risiko yang tinggi, di mana investor ini sangat siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang demi imbal hasil yang juga tinggi. Biasanya, investor yang seperti ini adalah investor yang sudah berpengalaman. Tipe investor agresif ini adalah tipe investor yang sudah terbiasa terhadap fluktuasi harga pasar modal, bahkan terhadap fluktuasi yang tergolong ekstrim. Tipe investor agresif ini juga tidak takut untuk menaruh modal di instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi, sehingga sangat cocok berinvestasi pada jenis reksadana saham. Nah, pada dasarnya, konsep menabung dan investasi itu haruslah seimbang. Dan dasar konsep menabung itu mengumpulkan, sedangkan dasar konsep investasi itu melipat gandakan. Perbedaan menabung dan investasi dilihat dari waktunya. Menabung itu untuk kebutuhan jangka pendek, sedangkan investasi untuk kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, dari segi likuiditasnya, menabung itu termasuk likuiditas tinggi, sedangkan investasi termasuk likuiditas rendah sampai tinggi. Nah, dilihat dari tingkat pengembaliannya, menabung itu termasuk instrumen yang sangat konservatif ya, karena kan bunganya itu rata-rata 1% per tahun, sedangkan investasi memiliki return bunga yang bervariasi. Dan terakhir, seperti kita ketahui, menabung itu memiliki risiko yang rendah, sedangkan investasi memiliki risiko yang rendah sampai tinggi. Oke, sekarang kita masuk dengan produk investasi. Nah, yang pertama ini mungkin kalian sudah sangat-sangat familiar ya, yaitu saham. Nah, saham ini adalah surat yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Nah, jadi seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Saham ini ditransaksikan dengan jumlah minimum 1 lot, di mana 1 lot sama dengan 100 lembar.
Jadi, misalkan harga sahamnya Rp100, maka harga satu lotnya adalah 100 kali 100 lembar, yang artinya satu lotnya sama dengan Rp10.000. Nah, dalam berinvestasi saham terdapat analisa dalam saham. Umumnya ada dua, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, analisa teknikal ini adalah suatu pendekatan analisa harga yang mempelajari aktivitas pasar menggunakan data pasar, harga saham, dan volume transaksi. Nah, analisis ini membutuhkan data dan grafik harga yang terjadi masa lalu untuk kemudian dianalisis guna melihat adanya suatu tren atau pola tertentu yang terjadi. Dapat kita lihat di grafik atau gambar, yaitu ada 3 tren. Yang pertama ada uptrend, downtrend, dan sideways. Selanjutnya, analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Nah, dilihat pada tabel, kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam 20 tahun terakhir. Kinerja IHSG dalam 20 tahun terakhir yaitu sebesar 1.578,79%, apabila disetahunkan 15,15%. Nah, dilihat pada grafik, kenaikan IHSG selalu mengalami kenaikan. Apabila kalian mempunyai dana 1 juta pada tahun 2001, dana kalian akan bertambah sebanyak 1.500%, yang pada akhir tahun 2021 akan bertambah menjadi 15,7 juta. Nah, selanjutnya ada reksadana. Reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi. Reksadana ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market fund, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund, yang ketiga ada reksadana campuran atau balanced mutual fund, dan terakhir ada reksadana saham atau equity fund. Bisa kita lihat pada gambar, terdapat perbedaan reksadana dengan profil risikonya. Yang pertama ada reksadana pasar uang yang memiliki profil risiko rendah. Yang umumnya, reksadana pasar uang ini menempatkan instrumen investasinya di pasar uang yang memiliki potensi hasil dan fluktuasi cenderung stabil. Selanjutnya, ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini memiliki potensi risiko yang sangat rendah dan memiliki return yang di atas reksadana pasar uang. Yang penempatan instrumennya yaitu di 80% obligasi. Selanjutnya ada reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini memiliki profil risiko yang cukup sedang dan tinggi, dengan porsi obligasi dan saham lebih seimbang. Dan terakhir ada reksadana saham, yang instrumennya itu ditempatkan di minimal 80% saham, yang memiliki potensial hasil tinggi dan fluktuasi tinggi. Selanjutnya ada obligasi. Nah, obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Nah, jenis obligasinya terdapat ada 4, yaitu ada obligasi korporasi, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua ada surat utang negara atau SUN, yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada sukuk koperasi, yang merupakan instrumen berpendapat tetap yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir ada efek beragun aset atau EBA, yang merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Nah, dilihat dari reward dan risknya, saham sendiri memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu capital gain dan dividen, sedangkan kerugiannya itu capital loss dan likuidasi. Sedangkan reksadana memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu keuntungannya itu ada mudah dan praktis, dan capital gain dari NAB. Sedangkan kerugiannya itu capital loss dan likuidasi. Dan terakhir ada obligasi, itu memiliki keuntungan dan kerugiannya, yaitu keuntungannya menerima kupon atau bunga, dan capital gain. Dan kerugiannya gagal bayar kupon. Ringkasnya, apabila kalian memiliki profil risiko yang konservatif, saya menyarankan untuk memilih instrumen investasi reksadana pasar uang, dikarenakan reksadana ini memiliki fluktuasi yang sangat stabil. Apabila kalian memiliki profil risiko moderat, itu ya, di medium, saya menyarankan untuk memilih instrumen investasi yaitu obligasi, dikarenakan memiliki potensi return yang stabil, lebih tinggi dari reksadana pasar uang, dengan risiko yang cukup stabil juga. Nah, apabila kalian memiliki profil risiko yang agresif, saya sarankan untuk memilih instrumen investasi yang saham, dikarenakan saham ini memiliki high risk dan high return. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat membantu kalian.
Dan dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Thank you. See you on the next video.